Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Raptanjani. Saya akan menjelaskan materi tentang finite state automata. Jadi, finite state automata yaitu model matematika yang digunakan untuk mempelajari dan memahami sistem yang memiliki jumlah kondisi terbatas. FSA sering digunakan dalam teori komputasi, pengenalan pola, dan pemrograman untuk memodelkan dan menganalisis bahasa formal. FSA yaitu mesin abstrak yang dapat berada dalam salah satu dari sejumlah keadaan state. Mesin ini memproses input berupa simbol-simbol dalam alfabet dan berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan aturan tertentu yang disebut fungsi transisi. Nah, di sini ada komponen-komponen FSA. Yang pertama ada key, yaitu himpunan state atau kondisi dengan contoh key 0, key 1, key 2, dan seterusnya. Nah, yang kedua ada empty move, yaitu alfabet input. Itu himpunan simbol yang diterima oleh FSA. Contohnya huruf A sama B. Terus yang ketiga ada fungsi transisi, yaitu aturan perpindahan dari satu ke state lain. Contohnya key 0 dan A atau key 1. Jika di key 0 menerima inputan A, pindah ke key 1. Nah, yang keempat ada key 0 yaitu state awal, state tempat FSA memulai eksekusi. Yaitu contohnya key 0 itu sendiri. Nah, yang lima ini himpunan state akhir, yaitu penerimaan atau setting status. Contohnya key 2. Terus ada di sini karakteristik finite state automata, yaitu pertama terbatas pada jumlah state finite state, yaitu FSA hanya memiliki jumlah state yang terbatas. Nah, yang kedua alfabet input terbatas atau finite input alfabet. Input yang dapat diterima oleh FSA berasal dari himpunan alfabet terbatas yang dilambangkan dengan empty move. Ada state awal dan state akhir. Terus determinist versus non-determinist. Determinist finite automata atau DFA yaitu setiap transisi unik untuk setiap simbol input. Yang kedua lebih mudah diimplementasikan dalam perangkat keras. Nah, yang kedua ini ada NFA yaitu satu state dapat memiliki banyak transisi untuk simbol input yang sama. Yang terus fleksibel juga tetapi membutuhkan konversi ke DFA untuk implementasinya. Nah, ada di sini FSA berdasarkan pada pendefinisiannya berubah state-nya dikelompokkan menjadi ada dua yaitu DFA. Nah, di sini karakteristiknya setiap state memiliki satu dan hanya satu transisi untuk setiap simbol input dari alfabet. Tidak ada ambiguitas dalam fungsi transisi. Semua transisi harus didefinisikan untuk setiap simbol di setiap state. Nah, kelebihannya itu lebih mudah diimplementasikan secara langsung. Terus struktur sederhana dan efisien. Nah, kekurangannya dapat membutuhkan lebih banyak state dibandingkan NFA untuk bahasa yang sama. Nah, kalau NFA sendiri karakteristiknya yaitu sebuah state dapat memiliki beberapa transisi untuk simbol input yang sama. Transisi kosong atau anti-move transisi diperbolehkan yaitu perpindahan state tanpa membaca input. Tidak semua transisi harus didefinisikan untuk step state. Nah, kelebihannya lebih mudah untuk dirancang untuk pola bahasa tertentu, memiliki fleksibilitas lebih tinggi dibandingkan DFA. Kekurangannya memerlukan konversi ke DFA untuk implementasi yang lebih praktis. Terus lebih sulit dipahami oleh pemula. Baik, selanjutnya saya akan mengasihkan contoh kasus NFA. Itu di sini ada key-nya, key 0, key 1, key 2, key 3. Nah, jadi di sini kan ada key 0, berarti key 0 baca baca A, key 0, key 3. Jadi key 0 baca A, key 0, terus looping ke key 3. Nah, habis itu langsung key 0 baca B, key 0, key 1. Key 0 baca B, key 0, key 1.
Selanjutnya, habis itu ada Q1. Q1 baca A itu nggak ada, berarti Q1 baca B jadi Q2. Q1 baca B, Q2. Bener gak? Nah, ya. Habis itu Q2 baca A yaitu A. Jadi kita looping. Terus Q2 baca B, Q2 lagi. Jadi kita looping dua kali. Nah, setelah itu Q3 baca A itu Q3 sendiri. Jadi kita looping, baru Q3 baca B itu Q0. Q3 baca B itu Q0. Nah, jadi langsung kita menentukan untai yang ada, untai yang diterima. Jadi itu untai yang diterima, kita coba A, A, B, 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 A. Kita coba langsung. Nah, jadi unta yang diterima itu AA, BB, BA. Nah, kalau unta yang tidak diterima, sebagai contoh, BA, BA, AB. Nah, ini unta yang tidak terima itu BA, BAA, B. Nah, untuk kasus habis itu, nah ini unta yang diterima yang tadi ya, yang AA, BBA. Nah, untuk contoh kasus PFA di sini sama aja. Coba langsung aja kita contohin. Jadi di sini kita Q0 baca A itu Q2. Kita lihat Q0 baca A Q2. Q0 baca A Q2. Nah, terus Q0 baca B Q1. Q0 baca B Q1. Benar. Selanjutnya Q1 baca A Q3. Kita lihat Q1 baca Q1 baca A itu Q3. Benar. Nah, Q1 baca B Q0. Q1 baca B Q0. Oke. Selanjutnya Q2 baca A Q0. Kita lihat Q2 baca A Q0. Q2 baca A Q0. Oke, benar. Q2 baca B Q3. Q2 baca B Q3. Oke. Selanjutnya Q3 baca A Q1. Kita lihat Q3 baca A Q1. Q3 baca A Q1. Oke, benar. Q3 baca B Q2. Q3 baca B Q2. Oke, selanjutnya kita akan mengetes unta yang diterima. Jadi di sini unta yang diterima yaitu BAAA BA. Kita uji coba. Jadi untuk unta yang diterima itu, ini kita hapus dulu. Tadi BAAA BA. Nah, jadi unta yang diterima itu, nah, kalau unta yang tidak diterima, sebagai contoh, nah, coba kita sebagai contoh. Nah, ini contoh unta yang tidak terima yaitu ABAABB. Nah, sekian dari tutorial materi Finestat NFA DFA dengan JFlab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.